Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wasa faqihun Wasa faqihun min zuhadil fuqaha'i, dan seorang ahli fikih maksudnya seorang ahli fikih dari para ulama ahli fikih gitu telah memberikan wasiat gitu talibal ilmi kepada penuntut ilmu. Apa isi nasihatnya, isi wasiatnya? Ayataharraza anil ghibati, untuk menjauhkan diri dari bergibah, wa an mujalasatil mikthar, dan untuk berteman atau duduk di kalangan orang-orang yang banyak omongnya, yang banyak bicaranya. Nah, tapi yang dimaksud banyak bicara di sini tuh kathratul kalam fima la yanfa, banyak omong untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, kayak gitu. Nah, waqala may yukthirul kalama yasriku amraka, man yukthirul kalama yasriku amraka wa yudayyi'u awqatika. Orang yang banyak bicaranya itu hanya mencuri umurnya saja. Maksudnya hanya menghabiskan waktu umurmu saja dengan kamu mendengarkan bicaranya yang tidak jelas gitu. Nah, wa yudayyi'u awqatika, dan dia hanya membuang-buang waktumu saja gitu. Jadi berkumpul dengan orang yang banyak omong, yang fima la yanfa, yang tidak ada manfaatnya, itu hanya menghabiskan umurmu saja dan membuang-buang waktumu. Wa minal wara'i, dan dari salah satu bentuk contoh wara', sifat wara', an yajtaniba ahlal fasadi, yaitu menjauhkan diri atau menghindari dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan, wal ma'asi, dan orang-orang yang suka bermaksiat, wa ta'atili, dan orang-orang yang suka menunda-nunda waktu, wa yujawiru as-saliha'a, dan hendaknya dia berteman dengan orang-orang saleh. Fa innal mujawarata mu'thiratun, karena yang namanya pertemanan, yang namanya pergaulan itu mu'thiratun, pasti akan mempengaruhi. Wa an yajlisa mustaqbiral kiblati, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghadap kiblat, wa yakuna mustaminan bi sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya menghadap kiblat ini, menghadap kiblat ketika ketika lagi belajar gitu. Ketika lagi belajar, baiknya seorang penuntut ilmu itu menghadap kiblat, merajaah, belajar atau apapun gitu. Wa yakuna mustaminan, dan seorang penuntut ilmu itu harus suka, harus senang dan mengikuti bisunnatin nabi alaihi salatu wassalam, dengan sunnah-sunnah nabi. Wa yagtanima, dan seorang penuntut ilmu itu harus bisa mengelola iktanim khamsan, manfaatkan, harus bisa memanfaatkan dakwata akhlul khair, doa dari orang-orang yang baik, dari orang-orang baik gitu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus bisa memanfaatkan gimana caranya supaya orang baik itu bisa mendoakan dirinya. Wa yataharraza, dan seorang penuntut ilmu itu harus menjauhkan dirinya an da'watal madzlumin, dari doanya orang-orang yang terzalimi gitu. Jangan sampai didoain buruk sama orang-orang yang zalim. Wa hukiya, dan diceritakan anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi, ada dua pemuda kharaja fi talabil ilmi, keduanya keluar untuk, maksudnya pergi menuntut ilmu, lil gurbati, ke tempat asing gitu, lil gurbati, ke tempat asing. Wa kana syarikaini, dan kedua pemuda tadi merupakan syarikaini, dua sahabat sejoli lah gitu. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima, setelah jelang beberapa tahun keduanya pun pulang ke rumahnya, ke desanya kembali. Wa qad faqiha ahaduhuma walam yafqah al-akhar, dan salah satunya menjadi orang ahli fikih dan satunya tidak jadi gitu. Fata'ammal fuqaha'ul baladi
Dan para ahli fikih di tempat tadi itu, di desa tadi itu, ulamanya lagi itu, ustadz-ustadznya itu memperhatikan wasa'alu an halihima, dan menanyakan keadaan mereka berdua gitu. Maksudnya kemarin pas lagi belajar tuh gimana sih keadaannya gitu. Wa tikrarihima, dan menanyakan gimana cara murajaahnya mereka berdua gitu. Metode belajar mereka berdua itu gimana gitu. Wajulu sihuma, dan cara duduknya mereka berdua. Jadi ulama fikih di desa tersebut memperhatikan betul-betul kok bisa beda ya gitu. Fakhbaru, maka para ulama fikih tadi itu memberikan kabar, memberikan keterangan anna julusan ladzi tafaqqaha, bahwasanya duduknya orang yang fakih, orang yang fikih tadi itu fi hali tikrari, ketika beliau sedang murajaah, kana mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Jadi orang ahli fikih tadi itu, pemuda yang ahli fikih tadi itu ketika sedang murajaah, beliau duduknya menghadap kiblat. Wal misra, dan menghadap kota alladzi hasalal ilma fihi, menghadap kota yang beliau mendapatkan ilmu fihi, dari kota tersebut. Wal akharu, sementara yang satunya lagi yang tidak jadi ahli fikih, karena mustadbiral kiblati, beliau itu justru membelakangi kiblat ketika sedang murajaahnya gitu. Sedang belajarnya justru membelakangi kiblat. Wa wajjaha ila ghairil misri, dan menghadap ke selain kota yang beliau dapat ilmu dari kota tersebut. Fattafaqu al ulama'a wal fuqaha'a, maka para ulama dan para ahli fikih itu bersepakat annal faqiha bi barakatil istiqbalil kiblati, bahwasanya orang ahli fikih tadi itu menjadi ahli dalam bidang fikih itu sebab keberkahan dia selalu menghadap kiblat. Itu sunnah, karena memang hal ini merupakan sunnah. Ketika belajar menghadap kiblat itu merupakan sunnah. Fil julusi, dalam duduk, maksudnya dalam duduk. Ketika duduk menghadap kiblat itu merupakan sunnah. Illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Wa bi barakati du'ail muslimina, dan beliau juga mendapatkan keberkahan dari doanya orang muslim. Fa innal misra, karena sesungguhnya kota yang beliau dapatkan ilmu dari kota tersebut, la yakhlu minal ubadi, la yakhlu minal ubadi, tidak pernah kosong dari hamba-hambanya Allah, wahlul khairi, dan tidak pernah kosong dari orang-orang baik, wazuhdi, dan orang-orang zuhud di dalamnya. Fadzahiru, maka nyatanya dapat disimpulkan anna abidan da'a, fadzahir, maka kenyataannya, maka simpulannya gitu, anna abidan, bahwasannya seorang hamba yang ada di kota tadi itu da'alahu fil laili, mendoakannya pada waktu malam. Seorang hamba yang ada di kota beliau dapat ilmu itu mendoakan kepada orang yang sedang belajar menghadap kiblat dan belajar menghadap kota yang beliau dapat ilmu dari kota tersebut, itu mendoakan orang tadi gitu, mendoakannya di waktu malam. Kalau bagi talibul ilmu, maka semestinya bagi penuntut ilmu an la yatahawana bil adabi wasunani, untuk tidak meremehkan terhadap hal-hal yang bersifat adab dan bersifat sunnah. Wa minat tahawuni bil adabi hurmus sunani, waman tahawana bil adabi hurima as-sunana, dan barang siapa yang menyepelekan adab dalam belajar, hurima as-sunana, dia akan terhalangi atau dijauhkan dari hal-hal yang bersifat sunnah. Waman tahawana bis sunani hurima al-faraidah, dan barang siapa yang menyepelekan hal-hal sunnah, dia akan ditinggalkan, dia akan dihalangi dari hal-hal yang sifatnya faraid, wajib gitu. Wa man tahawana bil faraidi hurma al akhirata, dan barang siapa yang menyepelekan hal-hal yang sifatnya wajib gitu, yang sifatnya fardu, maka dia akan terhalangi dari akhirat gitu, dari akhirat gitu. Wa ba'duhum qalu bihadza, dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang tadi dari man